Oke, beberapa hari yang lalu, sekitar 4 hari ataupun 5 hari yang lalu, itu ada berita di YouTube, di sosial media itu ramai banget ya. Jadi ada nasabah, itu kayaknya nasabah BRI deh. Soalnya itu kayaknya di ruangannya itu, ruangan settingnya Bank BRI ya. Nah, itu ada nasabah yang kehilangan atau ditipu atau hilang lah bahasa nasabah itu, uangnya itu sampai berapa miliar gitu kalau nggak salah ya, beritanya ada di sebelah kiri saya. Nanti saya tunjukin biar teman-teman bisa lihat juga nanti di YouTube. Nah, saya menyikapi hal tersebut seperti ini. Kenapa sih bisa sampai saldonya itu terkuras atau hilang sekian miliar atau sekian ratus juta atau sekian puluh juta lah, gampangannya seperti itu. Nah, sebetulnya begini, kalau dibilang salah, yang salah itu siapa? Yang pertama adalah kesalahan dari nasabah. Karena nasabah tersebut itu dalam tanda kutip secara sadar memberikan data-data pribadinya kepada orang yang mengatasnamakan pihak bank atau sosial media yang mengatasnamakan sosial media BRI lah. Padahal itu bukan sosial media resmi dari Bank BRI itu sendiri. Oke, konsepnya begini. Pihak bank BRI ataupun bank lain ataupun bank swasta ataupun bank syariah manapun itu sudah ada pengaman, di antaranya seperti PIN, kemudian kode OTP, M-token, CVC, CVV, kemudian password internet banking atau BRIMO ataupun dari mobile banking bank lain, kemudian ada nomor kartu ATM, nomor rekening, dan data pribadi lainnya. Nah, itu pihak bank itu sudah kasih pengaman loh, di antaranya yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, tugas nasabah adalah gampang, jangan memberikan data-data yang sudah saya sebutkan tadi, apalagi OTP, one time singkatannya apa? Saya lupa deh. Itu OTP lah, kode OTP yang biasanya dikirimkan ke SMS atau ke nomor ponsel yang terdaftar ya di rekening, biasanya seperti itu. Itu namanya kode OTP. Nah, kode OTP itu adalah kode untuk menyelesaikan transaksi. Misal nih, kalau teman-teman itu mau pembelian atau pembayaran apalah, atau pulsa ataupun beli token listrik atau yang lain, pasti kan biasanya kan ada kode OTP ya untuk menyelesaikan transaksi. Nah, kode OTP itu jangan berikan sama orang lain, karena barangkali orang lain itu sudah save data kita, mereka itu sudah tahu user ID-nya kita, dia bisa login, bisa akses ke internet banking, kemudian dia mau menyelesaikan transaksi itu kan harus ada OTP. Nah, mereka itu biasanya menghubungi nasabahnya yang sudah dia targetkan. Nah, kalau si nasabah ini memberikan OTP-nya, ya otomatis uangnya kelar. Mungkin gak habis ya, paling diambil sekian M atau sekian ratus juta sesuai dari jumlah saldo yang tersedia. Nah, yang terjadi dari kasus yang itu kayak gitu. Ini ya, kesimpulan saya sih seperti itu. Cuma kan memang harus pengecekan mutasi rekening, nanti dilihat dulu uraian transaksi, kemudian untuk saldonya itu pemindah bukuannya itu kemana sih. Untuk saldonya itu kan biasanya kan ada uraian transaksi kan di mutasi rekening itu kan, nanti bisa kelihatan apa ditransfer melalui virtual account atau ke rekening pribadi atau apa, di situ nanti jelas kok. Di CS nanti bisa cek mutasinya, nanti akan kelihatan semua. Nah, intinya itu, jadi sebetulnya yang salah ya tetap nasabah, karena pihak bank kalau disuruh bertanggung jawab ya mereka bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya. Jadi tidak mungkin mengembalikan semua total saldo tersebut kecuali skimming ya. Itu memang itu pun harus diinvestigasi. Kalau kejadiannya penipuan dan nasabahnya secara sadar memberikan data-data pribadi termasuk kayak OTP, itu ya itu salahnya nasabah. Pihak bank itu bisa membantu hanya sebatas, setahu saya, hold atau blokir saldo dari si penipu tersebut, atau larinya kemana sih dana yang ini. Nah, itu bisa diblokir atau di hold sementara ya, itu demi keamanan. Nanti akan ada proses investigasi dan lain sebagainya. Tapi buat saya pribadi, karena saya naruh uang di bank, jadi saya harus tahu nih data-data pribadi apa sih yang tidak boleh saya berikan ke orang lain. Nah, saya harus tahu. Kalau nggak tahu, tanya aja ke petugas bank, diantaranya kayak PIN, OTP, M-token, segala macam. Kalau kita sudah tahu data pribadi mana yang harus kita rahasiakan, saldo kita akan aman gitu. Walaupun ada WhatsApp, ada DM Instagram ataupun telepon yang mengatasnamakan pihak bank atau petugas bank untuk pengginian data, ada perubahan biaya admin segala macam, tolong dihiraukan. Langsung
kalian tahu call center BRI 14017 atau 1500017 telepon, atau melalui sosial media resmi yang bercentang biru WhatsApp di 081211 14017, itu yang resmi. Kalian harus tahu. Kalau kalian itu punya rekening bank banyak, ya kalian harus tahu juga call center yang resmi yang mana, sosial media resmi yang mana itu. Jadi tolong jangan salahkan bank. Yang bank itu tidak salah. Bank sudah kasih pengaman segitu banyaknya. Tinggal nasabahnya sendiri yang mau menjaga atau merahasiakan data-data itu. Oke, itu sih yang ingin saya sampaikan. Teman-teman tetap berhati-hati, karena selama ada teknologi, kasus penipuan akan marak, selalu marak. Apalagi sasarannya nasabah Bank BRI yang jumlahnya banyak, itu sasaran empuk banget buat para penipu di luar sana. Oke, jadi hati-hati.